hanya kepada kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam, idola kita, bukan artis, bukan pula pemain sinetron, pemain bintang film, akan tetapi junjungan kita, idola kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa-jasa beliau, karena kegigihan beliau, tekad beliau, jerih payah beliau, sehingga kita semua dapat merasakan kenikmatan yang luar biasa dari alam jahiliyah, kebodohan, menuju alam penuh dengan ilmu, pengetahuan, kepintaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, minggu yang lalu kita membahas tentang kitab Thaharah, bab Thaharah di kitab Bulughul Maram. Di sini kenapa kita kaji kitab Targhib wa Tarhib, artinya anjuran dan ancaman. Yang bersangkutan dengan minggu kemarin itu Thaharah, kita mengkaji tentang anjuran Thaharah dan ancaman meninggalkan bersuci, anjuran kita bersuci, serta ancaman jika kita meninggalkan untuk bersuci. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Berkata Tuan musannif, babul istinja, ini tentang bab beristinja atau membersihkan diri. At-tarhibu min adamil istinzah minal bauli wa ghairiha, anjuran daripada ancaman daripada meninggalkan istinzah, membersihkan diri, minal bauli wa ghairiha, daripada kencing dan yang lainnya. Di sini Tuan musannif mengatakan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan membersihkan diri daripada air kencing dan yang lainnya, seperti selesai berak ataupun kotoran-kotoran yang lainnya, ada ancamannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, Abu Hurairah ini termasuk sahabat dari kalangan sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Yang pertama adalah Siti Aisyah, yang kedua Abu Hurairah. Siti Aisyah adalah istri Nabi Muhammad yang paling banyak menghafal hadis. Yang kedua Abu Hurairah, kalangan sahabat, para sahabat laki-laki Rasulullah yang paling banyak menghafal hadis. Abu Hurairah beliau berkata, kunna namsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita yang kemarin, minggu kemarin itu yang pernah saya sampaikan, lagu ini secara lengkapnya. Kami berjalan bersama dengan Rasulullah, kata Abu Hurairah. Famarrarna ala qabraini, maka kami berjalan melewati dua buah kuburan. Faqama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Faqumna ma'ahu, kami pun ikut berhenti. Faja'ala launuhu yataghayyaru, maka Rasulullah seketika itu berubah raut wajahnya. Hatta ra'ada kummu qamisihi, sehingga lengan-lengan pakaiannya Rasulullah itu bergetar. Faqulna ma laka ya Rasulullah, kami pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu? Faqala ama tasma'una ma asma'u, Rasulullah pun berkata, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengarkan barusan? Faqulna wa ma zaka ya Nabi Allah,
Para sahabat pun bertanya lagi, apa yang kau dengar ya Rasulullah? Qala hazani rajulani. Rasulullah menjawab, ini dua orang laki-laki. Yu'azzabani, dua orang laki-laki ini sedang diazab. Fi kuburihima, di dalam kuburnya. Azaban syadidan fi zambin hayyinin, dengan azab yang sangat pedih. Fi zambin hayyinin, akan padahal dosanya, kesalahan yang mereka perbuat itu sepele, sedikit. Qulna fi mazalik, kami pun bertanya, apa dosa-dosa yang sepele itu yang mereka berdua kerjakan ya Rasulullah, yang laki-laki yang diazab di dalam kubur itu? Qala kana ahaduhuma, Nabi pun menjawab, kana ahaduhuma, salah satu di antara kedua orang laki-laki ini, la yastanzihu minal baul, tidak bersih membersihkan daripada kencingnya. Karena itulah begitu pentingnya kita mempelajari tentang taharah. Semua kitab-kitab semua yang kita lakukan, yang wajib maupun yang sunnah itu, semua harus kita bersuci dulu, kita bersih. Membaca kitab itu kita bersih, berwudu. Tidur pun kita berwudu. Semuanya harus bersih. Orang masuk Islam pun juga harus mandi bersih dulu, terlebih dahulu, baru mengucapkan kalimat syahadat. Itulah pentingnya kita mempelajari taharah atau istinja ini. Wa kanal akhar, dan adapun laki-laki yang satunya, yu'zin nas bilisanihi, dia menyakiti manusia dengan lidahnya. Wa yamshi bainahum bin namimati, dan laki-laki itu berjalan bainahum, di antara para manusia, bin namimati, dengan membawa fitnah-fitnah. Kesimpulannya, dua orang laki-laki ini diazab karena yang pertama, dia meninggalkan membersihkan kencing. Maksudnya selesai dia membuang air kecil, dia tidak membasuhnya atau tidak membersihkannya. Yang kedua, seorang laki-laki ini dia menyakiti hati manusia, teman-temannya. Wayamshi bainahum bin namimati, dan dia berjalan di antara manusia-manusia itu dengan membawa fitnah. Ya demen mitnah lah istilah. Fada'a bijaridataini, maka Rasulullah memetik dua buah pelepah min jara'idin nakhli, dari pelepah kurma, dari pohon kurma yang masih basah. Faja'ala fi kulli qabri wahidati, maka Rasulullah menaruh satu-satu pelepah kurma itu di kedua kuburan tersebut. Qulna wa hal yanfa'uhum zalik, para sahabat bertanya, apa manfaatnya itu ya Rasulullah? Apa manfaat Rasulullah menaruh pelepah kurma di satu-satu kuburan tersebut? Qala na'am yukhaffafu anhuma, Rasulullah menjawab, na'am yukhaffafu anhuma, dua buah pelepah kurma yang masih basah ini bisa meringankan madamata rotabata ini, selama pelepah kurma ini masih basah. Dua pelepah kurma ini bisa meringankan azab di dalam kubur selama pelepah kurma tersebut masih basah. Bisa juga batu, akan tetapi batu sungai yang masih basah. Jika batu yang sudah panas diletakkan di atas kubur atau sebagai pinggir-pinggir kuburan, itu bisa menambahkan hawa panas dalam kubur. Akan tetapi suatu benda-benda yang masih basah diletakkan di atas kubur atau menanam
pohon, menanam bunga di atas kubur itu bisa meringankan azab di dalam kubur bagi orang yang sudah meninggal dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqul mala'ina salasa. Takutlah kalian dengan tiga yang Allah benci. Allah membenci tiga perkara, maka takutlah dengan tiga perkara tersebut. Qila, kami bertanya, mal mala'inus salasu ya Rasulullah? Apa tiga perkara yang Allah benci tersebut ya Rasulullah? Qala ayyaquda ahadukum. Rasulullah menjawab, ayyaquda ahadukum, bahwasanya salah satu di antara kalian duduk berak, membuang air besar, fi zillin yastazillu bih, di bawah tempat-tempat yang biasa orang pakai berteduh. Seperti di bawah pohon, dilarang kita membuang air besar ataupun air kecil di bawah pohon, maupun di tempat-tempat lain yang biasa orang-orang pakai untuk berteduh, pakai istirahat. Au fi tariqin, atau di jalan. Kalau yang ini biasa yang laki-laki masih kecil atau yang sudah dewasa, maupun yang tua-tua sekarang yang biasanya mereka masih membuang air kecil itu di jalan. Au fi naq'ima'in, ataupun di air yang tergenang, yang tenang, yang tidak mengalir. Allah membenci perkara tersebut. Kita membuang air kecil maupun berak di air yang tergenang, yang tidak mengalir, itu suatu hal yang suatu tiga perkara yang Allah benci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menambahkan lagi, innama ana lakum bimanzilatil walidi, bahwasanya Rasulullah mengumpamakan ba bermakna litaswiriyah. Di dalam bahasa ilmu nahwu sharaf, ba ini dinamakan ba litaswiriyah, mengumpamakan. Rasulullah mengumpamakan semua perkara tersebut al-walidi, dengan kebiasaan anak kecil. Namun tegawe mara menek buang air kecil atau buang air besar di jalan, di bawah pohon, di batu-batu, ataupun di air yang tenang, itu seperti anak kecil, masih kecil. U'allimukum fa iza jaa ahadukum, maka jika salah satu di antara kalian datang al-ghaitu, ingin membuang hajat, fala yastaqbilul qiblah. Jika kita ingin membuang air kecil ataupun membuang air besar, jangan menghadap kiblat. Kiblat enggak boleh kita menghadap kiblat. Jika ingin membuang air kecil maupun membuang air besar, kita tidak boleh menghadap kiblat. Wala yastadbirha, ataupun membelakangi kiblat. Wala yastadib biyaminihi, jangan kita membersihkan bekas air kencing maupun bekas air besar itu dengan biyaminihi, dengan tangan kanan. Wa an makhulin qala, lalu ditambahkan oleh Imam Makhul, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang, iza bala ahadukum, jika salah satu di antara kalian ingin, falyantur zakarahu salasa marrah. Maka jikalau salah satu di antara kita semua sudah selesai membuang air kecil maupun berak, falyantur zakarahu salasa marrah, maka hendaklah kita mengurut atau memijat zakarahu salasa marwah, kemaluannya 3 kali. Adapun caranya saya perjelas. Untuk laki-laki, setelah
selesai membuang air kecil, maka hendaknya dia mengurut atau memijat kemaluannya dari bawah sampai ke depan 3 kali sambil berdehem. Sunnahnya berdehem 3 kali sambil memijat atau mengurut kemaluannya selesai dia membuang air kecil. Adapun cara bagi wanita atau perempuan, cara membersihkan bekas air kecilnya itu dari bawah pusat sampai ke kemaluannya. Caranya itu tekan dari bawah pusat sampai kemaluannya, selesai menekan 1 kali sampai kemaluannya, berdehem 1 kali. Lagi tekan untuk yang kedua kalinya, berdehem lagi, lalu tekan untuk yang ketiga kalinya, berdehem lagi sampai 3 kali. Begitu caranya kalau yang perempuan dari bawah pusat sampai ke kemaluannya ditekan. Untuk laki-laki dari bawah kemaluannya sama di atas dipijat atau ditekan sampai ujung kemaluannya sambil berdehem. Wa an Qatadah Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala, dan adapun dari Qatadah dan Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah melarang ayyubala fil hujri, bahwasanya kita kencing di batu. Qalu liqatadah ma yukrahu minal bauli fi hujrihi, qala yuqalu innaha masakinul jin. Kenapa Imam Qatadah atau Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu menambahkan, karena beliau berdua pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya jikalau kita membuang air kecil atau membuang air besar di bawah batu besar ataupun kita mengencingi batu kecil, yuqalu innaha masakinul jin. Rasulullah bersabda bahwasanya itu mungkin tempat tinggalnya jin. Kenapa? Karena itulah Rasulullah SAW melarang kita kencing atau berak di batu-batu atau di bawah pohon yang besar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iza arada dukhulul khala'i qala bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Adapun tata cara kita masuk dalam kamar mandi atau ingin membuang air kecil, membuang hajat masuk kamar mandi, itu ada bacaan, ada doanya. Untuk masuknya atau hendak kita masuk ke kamar mandi, doanya bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu doanya. Dan adapun tata cara yang lain bisa kita lanjutkan untuk minggu depannya. Semoga dapat ada kesempatan waktu, umur yang panjang, sehingga kita bisa bertemu lagi untuk membahas ilmu-ilmu yang lain. Karena sekelas Nabi Musa pun masih diumpamakan ilmunya oleh Nabi Idris alaihi salatu wassalam dengan setetes air. Sekelas Nabi Musa alaihi salatu wassalam diumpamakan ilmunya oleh Nabi Idris dengan seumpama setetes air. Apalagi kita sebagai manusia biasa, tidak ada seberapa ilmunya. Mungkin tidak sebesar debu. Karena itulah kita wajib menuntut ilmu. Jangan anggap diri kita sudah bisa lalu malas untuk menuntut ilmu. Itu salah. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi semua
kalangan umat muslim muslimah yang ada di dunia, semuanya wajib. Mungkin hanya ini yang pembahasan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, pada kesempatan ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.